Pertanyaan kedua. Apa hukum meluruskan rambut atau menggelombangkan rambut dengan catokan, lain catukan? Ini pertanyaannya banat nih, makanya pertanyaannya tentang banat. Banin kada ada yang bertakonnya, Bang. Meluruskan rambut itu macam-macam caranya. Yang pertama yang lagi tren sekarang rebonding. Selain rebonding ada lagi smoothing. Nah, baru yang nanti kita bahas catokan. Apa itu rebonding? Rebonding itu memberikan bahan-bahan kimia tertentu kepada rambut yang itu menyebabkan mengubah struktur folikel rambut. Jadi begini, rambut itu terdiri dari protein. Rambut itu protein. Bila dimasak kayak iwak gitu. Iwak itu kan banyak protein. Nah, protein-proteinnya itu diikat nanti oleh penghubung. Yang nanti penghubung inilah yang menentukan struktur rambut. Jadi rambut orang itu lurus, ikal, keriting itu tergantung dari pengikat dari protein ini. Ya, itu secara kimia begitu. Makanya antum tuh belajar kimia bujur-bujur. Nah, lalu cara kerja rebonding itu adalah strukturnya itu dilemahkan, struktur rambut pengikatnya itu dilemahkan, atau bahkan dengan menghancurkan ikatan tadi itu, ikatan protein itu dihancurkan. Nah, setelah lemah atau dihancurkan, lalu diubah strukturnya jadi struktur baru. Yang asalnya lurus misalkan diubah strukturnya menjadi ikal bergelombang, atau asli ikal bergelombang diubah menjadi lurus. Nah, itu melalui teknik pemanasan. Jadi tapi dihancur dulu atau dilemahkan pengikat protein-protein dalam rambut, istilahnya struktur folikel. Nah, itu cara kerja rebonding tuh gitu. Nah, yang kedua smoothing. Smoothing itu sama prinsipnya dengan rebonding, dia menggunakan bahan kimia namanya formaldehida. Cuma bedanya kalau pada rebonding itu keras, obat kimianya keras. Maka akhirnya memang hasilnya lurusnya misalkan itu agak lama, 7 sampai 8 bulan. Tapi biasanya efeknya rambut rusak. Nah, kalau smoothing itu dengan formaldehida yang itu lebih ringan. Tapi prosesnya sama, dioleskan rambut untuk memutus ikatan hidrogen dan dari molekul keratin rambut tadi, lalu ditanda kutip disetrika biar lurus. Dipanasi itu kan maksudnya disetrika kan. Nah, tapi untuk smoothing ini dia karena lebih ringan bahan kimianya, bertahannya hanya sekitar 2 sampai 3 bulan. Apa hukum rebonding dan smoothing? Ada khilaf di antara ulama, tapi Ustaz condong kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena termasuk ya taghyiru khalqillah, mengubah ciptaannya Allah. Yang asalnya lurus jadi ikal atau bergelombang, yang asalnya ikal bergelombang menjadi lurus. Itu penampakan luar. Adapun penampakan dalamnya yaitu tadi ikatan antar protein di rambut tadi itu berubah strukturnya. Nah, itu berarti terjadi taghyiru khalqillah. Nah, padahal taghyiru khalqillah itu di antara cara syaitan untuk menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam. Ya, nanti antum bisa baca dalam surat An-Nisa, di antara kelakuannya syaitan itulah wala amurannahum, mereka itu memerintahkan fala yughayyirunna khalqallah, ya, agar mereka itu mengubah ciptaannya Allah. Wa may yattakhidz syaitana waliyan, dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai pemimpin min dunillah selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Jadi jangan ikut bujuk rayu syaitan. Syaitan itu mengalir di aliran darah. Syaitan itu berjaga di setiap pintu dan jendela hati kita. Begitu kita membuka sedikit pintu atau jendela hati kita, syaitan masuk lalu mencengkram hati kita. Itulah.
Maka di pondok kita ini minta kita kepada Allah supaya dijaga hati. Jangan sampai kita tergoda, terbujuk rayu oleh rayuan setan, lalu melakukan kemaksiatan, akhirnya menyesal. Akhirnya menyesal. Mungkin nyamannya sebentar, tapi penyesalannya sepanjang masa. Cukuplah ya kita belajar dari ayah kita Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam. Ujar Allah sudah diwanti-wanti. Sayang Allah melawan Nabi Adam. Sayang benar. Ya kalau Allah tuh hendak Nabi Adam tuh berumuran di surga sebujurnya. Meskipun Allah tahu Nabi Adam ini pacangan keluar dari surga. Allah tahu, tapi Allah tidak memaksa Nabi Adam untuk keluar dari surga. Allah juga tidak memfasilitasi Nabi Adam supaya keluar dari surga. Kan semua boleh di surga itu, kecuali satu aja. Ayo, banyak yang boleh, banyak yang kada boleh? Banyak yang boleh, cuman satu aja. Itu bukti Allah itu sayanglah Nabi Adam. Ujar Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, itu aja. Jangan dekati kalian berdua tuh, jangan memaraki dua pohon. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Ini aja, sebutin aja pohonnya. Padahal di surga itu mungkin ada ribuan pohon, macam-macam makanan apa hendak ada. Sebutin aja. Yang ditangati satu aja. Itu bukti Allah itu sayang. Kalau Allah kada sayang apa? Banyak yang ditangati. Sedikit yang dibolehkan supaya terjerumus karena digugurkan. Allah itu sayang. Ya kalau, nah tapi itulah manusia. Kadang dilarang justru inya penasaran. Bukan cuma didekati, tapi malah dimakan. Akhirnya kata Allah, ihbitu, turun kalian. Ba'duhum, apa lanjutnya? Kalian musuh atas sebagian yang lain. Karena iblis turun, Nabi Adam jatuh. Nah cukuplah kita belajar dari apa yang terjadi pada ayah kita, abah kita Abul Bashar. Jangan penasaran dengan yang dilarang. Kalau sudah dilarang, itu ya sudah bismillah, tinggalkan. Yang disuruh digawi. Jangan menggawi yang dilarang. Sampai ada istilah ditangati kayak disuruh. Nah, itu. Kita tidak ingin ya, mengeluarkan antum. Kita sayang dengan antum. Ya, sayang. Tapi kita juga ingin supaya pondok kita ini sehat, diisi oleh orang-orang yang sehat. Diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kita ingin setiap pelanggaran itu dihukum sesuai dengan hukuman yang sepantasnya. Nah, jadi jangan tadi di antara setan itu ikhtiarnya adalah menggoda anak cucu Adam dengan mengubah ciptaannya. Ayat ini dalam tafsir Tobari ditafsiri salah satunya adalah bil wasyam, mengubah ciptaan Allah dengan wasyam. Wasyam itu apa? Tato. Nah, awak bagus-bagus sudah ditato. Tatonya macam-macam hemplang. Ada yang tatonya rindu mama. Ada keren lalu. Awak otot sekalinya rindu mama. Nah, ya. Karena pas tatonya luntur nangis. Jadi di antara mengubah ciptaan Allah itu adalah menato. Termasuk taghyirul ajsam, mengubah bentuk tubuh. Nah, itu banyak nih artis-artis Korea mengubah kelamin bini lakiannya itu sebujurnya. Nah, tapi lalu operasi seawakan, rahang dioperasi, jakun dioperasi, kelamin dioperasi, pinggul dioperasi. Jadilah bebinian. Sekalinya suaranya masih ngebas. Ngaranku lu. Ngaranku lu. Akhirnya pita suaranya pulang dioperasi. Ada kelata? Makhluknya ada kelata? Nah itu termasuk taghyiru khalqillah. Nah, jadi kalau rebonding smoothing tadi hukumnya haram. Wallahu ta'ala. Nah, ada pun catokan. Sedangkan pengkajian kami itu tidak pakai zat kimia.
Nah, kalau sekedar dipanaskan dengan alat tadi supaya rapi, supaya tidak semrawut, supaya tidak apalagi, nah itu hukumnya boleh, insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Karena tidak mengubah struktur kimiawi dari rambut tadi. Demikian.